Piala Dunia U17 2025 Qatar. Salam olahraga. Timnas Indonesia U17 akan kembali berlaga di ajang Piala Dunia U17 2025. Kali ini skuad Garuda Muda akan menghadapi lawan tangguh Brazil U17 pada Jumat 7 November 2025 pukul 22:45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi anak asuh Coach Novaryanto setelah kekalahan 1-3 dari Zambia di laga perdana. Pengamat sepak bola Vega Septian menilai permainan Indonesia saat melawan Zambia sudah menunjukkan perkembangan, terutama di babak kedua. Namun menurutnya masih perlu evaluasi besar di sisi disiplin, kekompakan, dan determinasi tim agar bisa bersaing menghadapi Brazil yang tampil sangat dominan di laga-laga sebelumnya. Nggak tampil buruk-buruk banget ya. Beberapa peluang juga mampu dimanfaatkan, terutama di babak kedua yang saya rasa permainan kita juga sudah cukup berkembang dengan baik ya. Cuman sayang 3 gol yang ada di gawang kita adalah karena ketidakdisiplinan pemain kita sendiri. Nah, itu saya harapkan melawan Brazil yang ini bukan salah satu hal yang menggembirakan ya. Bagaimanapun Brazil adalah salah satu tim kuat Piala Dunia ini, sehingga kemudian walaupun apapun masih bisa terjadi, tapi saya rasa dengan permainan kita ketika pertandingan pertama ini harus banyak sekali evaluasi yang dilakukan. Vega melihat kekalahan dari Zambia bisa menjadi cambuk motivasi bagi para pemain muda Indonesia. Ia menyebut sebenarnya Indonesia punya peluang memanfaatkan celah di sisi sayap pertahanan Brazil meski laga nanti akan sangat berat. Yang pertama ini bisa menjadi salah satu motivasi tersendiri bagi para pemain untuk bisa memberikan yang lebih ya ketika di match kedua lawanlah Brazil U17. Tapi masih ada celah ya, masih ada beberapa celah yang bisa kita manfaatkan, terutama di celah di sisi sayap ketika Brazil kemudian menyerang di sisi sayap. Ini sepertinya ada beberapa space yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita untuk masuk dan menusuk di space-space yang kosong tersebut. Walaupun itu mungkin akan sangat sulit ya di pertandingan melawan Brazil ini. Menurutnya, para pemain Brazil unggul dalam kerjasama tim, taktik, dan penguasaan bola karena terbiasa bermain bersama sejak level usia muda. Sementara pemain Indonesia secara individu mampu bersaing, namun masih tertinggal dalam hal kolektivitas dan pengalaman. Hal ini menjadi catatan penting agar pembinaan usia muda di Indonesia terus diperkuat. Terlalu meninggikan ya pembinaan usia dini, karena kalau kita melihat Brazil ini sepertinya bermainnya cukup kompleks dan sepertinya mereka juga tim ini sudah bermain bersama dalam jangka waktu yang sangat lama ya, sehingga determinasinya sangat baik, kemudian pembacaan strategi juga sangat bagus, kemudian chemistry antar pemain juga sangat bagus. Masih belum ya dimiliki oleh para pemain kita. Oke lah, mungkin beberapa nama mungkin sudah sering bermain bersama ya sejak dulu ya, tapi kan touching ball ini kan nggak bisa dibohongin. Vega juga menyoroti penampilan Evandra yang tampil apik sebagai pengatur tempo di lini tengah. Namun lini belakang Indonesia masih kesulitan membangun serangan ke depan. Ia berharap menghadapi Brazil nanti variasi umpan lebih dikembangkan agar alur permainan bisa lebih hidup dan tidak mudah dipatahkan. Kualitas Evandra ini terbiasa ya menurut saya di lini tengah, mengontrol menjadi jantung di lini tengah, mengontrol ritme permainan ini saya rasa juga luar biasa dengan kualitas individunya yang berani menusuk ke depan. Juga saya rasa juga sebuah hal yang bisa menjadi poin positif ya. Saya rasa perlu diwaspadai justru malah posisi para pemain belakang kita ya. Saya rasa masih bisa mengalirkan bola ke depan. Bola bisa ngalir ke tengah iya, tapi dari tengah ke depan mungkin agak susah ya, karena lawan Zambia jalur langsung tertutup ya oleh para pemain Zambia. Saya harapkan sih untuk menghadapi Brazil itu jalur passing itu bisa lebih divariasi lagi ya. Meski begitu, Vega menilai peluang Indonesia tetap ada meski kecil. Mencuri 1 poin saja dari Brazil bisa menjadi dorongan mental besar bagi skuad Garuda Muda untuk menjaga asa lolos dari fase grup. Walaupun sekecil biji sawi masih tetap ada harapan, tapi kan akan bisa terlihat dengan usaha kita ya. Kemudian kita bisa mencuri poin, tentu kita berpotensi dan kita bisa untuk mencuri poin. Tapi apakah kemudian kita mencuri poin dengan cara yang benar, ataupun dalam kata lain kita bisa mencuri poin dengan menghadapi tim superior seperti Brazil, ini kan yang akan jadi milestone tersendiri ya. Ketika kita bisa mencuri, kan akan jadi salah satu booster mental sendiri ya, yang mungkin akan dikejar ya oleh tim kepelatihan. Pendengar, mari kita dukung Garuda Muda yang akan menghadapi Brazil di Piala Dunia U17 2025. Semoga tim asuhan Coach Novaryanto bisa tampil percaya diri dan membawa hasil terbaik untuk Indonesia. Saya Akbar Bagus Prasongko melaporkan untuk El Sinta Sport. Salam olahraga.
Piala Dunia U17 2025 Qatar.